Telat ngafir atau pulang kecepatan. Ini akan berpengaruh pada DPP yang saat ini lagi trending dalam pemotongannya. Oknum. Oknum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat ASN Lombok Tengah semua? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi dalam acara Ngaji Ngupas ASN Jelajah Regulasi. Nah, kali ini tema kita adalah tentang disiplin ASN. Disiplin ASN saat ini sedang menjadi trending topik di jajaran ASN Lombok Tengah. Telah hadir bersama kita narasumber kita hari ini, Ibu Kepala Bidang Pembinaan Data dan Informasi ASN pada BKPP Kabupaten Lombok Tengah, Ibu Anggun Kristina SSTP. Tepuk tangan dulu Ibu Anggun Kristina SSTP. Baik. Selanjutnya, narasumber yang kedua yaitu analis disiplin pada BKPP Kabupaten Lombok Tengah, Bapak Lalang Ridho Multazam SSTP. Tepuk tangan juga untuk Bapak Lalang Ridho Multazam. Sama-sama. Jadi untuk diketahui Sobat ASN semua bahwa kegiatan podcast BKPP ini merupakan salah satu sarana sosialisasi terkait dengan regulasi manajemen ASN. Nah, kali ini kita akan mengupas tentang disiplin ASN. Baik, mungkin langsung saja dari Ibu Kabid Pembinaan Data dan Informasi ASN, kami persilakan untuk memberikan gambaran awal terkait dengan apa sih disiplin ASN ini. Terima kasih Mbak Dwi. Jadi selamat pagi teman-teman ASN se-Kabupaten Lombok Tengah khususnya. Jadi pada pagi hari ini tema kita sesuai yang disampaikan tadi Mbak Dwi adalah mengupas tentang disiplin ASN. Apa sih disiplin ASN itu? Jadi disiplin ASN kalau berdasarkan peraturan berdasarkan peraturan tentang disiplin ASN yaitu PP 94 itu adalah kesanggupan dari ASN untuk melaksanakan semua kewajiban dan tidak melakukan larangan sebagai ASN, itu intinya. Jadi kalau dilihat dari ruang lingkupnya, ruang lingkup sendiri bisa dilihat dari semua perkataan, perbuatan, dan tulisan juga bisa dikatakan ruang lingkup dari disiplin ASN itu sendiri. Jadi secara umum seperti itu Mbak. Ada tambahan? Ya, kalau untuk disiplin, memang untuk aturan bakunya sesuai dengan PP 94 masih mengatur tentang disiplin PNS. Untuk disiplin P3K masih merujuk pada disiplin PNS ini. Jadi untuk aturan khusus P3K masih belum ada. Oke, tapi pada Iya, masih belum ada. Tapi pada intinya regulasi disiplin PNS dan P3K itu sama. Jangan nanti mentang-mentang nggak ada regulasi, nanti P3K-nya bisa tidak mengikuti disiplin PNS. Jadi PP bisa 94 itu berlaku apa istilahnya? Apa tuh kalau untuk yang cuti melahirkan di PNS? Iya, berlaku mutatis mutandis untuk P3K. Oke, jadi sobat-sobat ASN yang P3K jangan khawatir. Jadi regulasi tentang disiplin PNS itu berlaku juga untuk rekan-rekan P3K. Jadi bukan jangan khawatir ya, harus khawatir. Jadi jangan keenakan gitu. Jadi mentang-mentang di PP 94 itu yang mengatur PNS terus merasa disiplin kan tidak diatur. Enggak. Oh iya, jadi jangan semau-maunya ya. Jadi tetap kena. Oke, jadi jam kerja atau disiplin PNS sama dengan disiplin P3K. Oke, siap. Sudah tadi udah dijelasin terkait dengan ruang lingkup disiplin apa saja. Jadi titik beratnya ada di kata-kata kesanggupan. Jadi kesanggupan itu secara sadar dan sukarela. Oke, jadi sobat ASN sekali, yang disebut dengan disiplin tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kabid dan Bapak Analis bahwa ini merupakan kesanggupan yang dilakukan secara sadar oleh ASN. Baik, mungkin bisa dijelaskan secara singkat, disiplin ini apa saja sih jenis hukuman dan tingkatnya jika seorang ASN melanggar disiplin? Jadi sebelum kita melangkah ke jenis hukuman ya, perlu kita bahas dulu ya, mungkin apa sih yang menyebabkan seorang PNS atau P3K ASN lah secara itu
diberikan hukuman disiplin. Tentu ada yang dia langgar. Apa yang dilanggar? Itu ada kewajiban dan Iya, ada larangan. larangan. Iya. Nah, kewajiban dan larangan ini banyak Banyak banget. Wajib Jadi banget. yang mengatur tentang mulai dari si PNS itu berkata-kata, kemudian menuangkan dalam tulisan, berperilaku, itu semua diatur di dalam aturan disiplin ini. Jadi itu dulu yang kita mau bahas nih. Gitu. Kalau saya usul nih pada episode kali ini kita membahas salah satu aja, Oke, misalnya disiplin hari kerja mungkin ya. Betul, Mbak masuk Lala, kerja ya. dan hari Masuk bukan kerja. lagi ketentuan jam kerja. Kita pertajam di situ di bahasan kita kali ini. Jadi ada disiplin terkait kewajiban ASN untuk mentaati jam kerja dan waktu kerja ya. Masuk kerja dan menanti ketentuan jam Oh, kerja. Oke, benar. Jadi kalau kita Karena- ngebahas semua nanti terlalu luas Iya, ya. karena Terlalu untuk melebar. kewajibannya itu dibagi menjadi 2 pasal, malah Oh, saking banyaknya dibagi menjadi 2 pasal untuk Saking kewajiban. besarnya ya, Iya, karena banyaknya. ruang lingkupnya terlalu luas. Jadi Luas kita sekali. Oke, hari ini kita akan fokus terkait dengan regulasi jam kerja Oke. dan masuk kerja PNS. Karena memang sekarang ini sudah menjadi trending topik nih bagi rekan-rekan ASN semua bahwa banyak yang kepotong TPP-nya gara-gara Ya, gara-gara nggak masuk atau telat absen Iya. atau pulang kecepatan. telat ngafir atau pulang kecepatan. Jadi itu memang menjadi trending topik di kalangan para ASN Lombok Tengah untuk tahun 2023 ini banyak sekali regulasi-regulasi baru yang akan kita terapkan. Oke. Nah, sekarang saat ini mungkin ada penjelasan singkat terkait dengan disiplin jam masuk kerja ini. Seperti apa? Dari jam berapa sampai berapa, kemudian berapa sih ketentuan jam yang harus dipenuhi untuk ASN, ketentuan wajibnya berapa jam? Itu baru saja juga kita sosialisasikan ya, Iya. terkait bagaimana kita kemudian PNS ini melakukan presensi mulai dari masuk kemudian pulang itu kita sudah atur. Mungkin untuk lebih teknis penjelasan akan disampaikan oleh Pak Alawan. Oke, siap. Silakan Pak Lalang. Oke, jadi untuk teknis absensi khususnya untuk Kabupaten Lombok Tengah yang menggunakan sarana biometrik itu untuk tahun 2023 kita sudah mengatur untuk jam masuk kerja itu rentang waktunya dari pukul 7 sampai 7.30 baik itu untuk yang 5 hari kerja maupun yang 6 hari kerja. Apabila PNS absensi melakukan pencatatan kehadiran mulai pukul 7.31 sampai dengan 2 jam setelah itu maka akan dihitung sebagai keterlambatan. Ini akan berpengaruh pada TPP yang saat ini lagi trending dalam pemotongannya. Oke. Begitu juga untuk jam pulang. Untuk jam pulang kami berikan toleransi waktu absensi pulang pukul 1 jam. Pukul 16 sampai dengan 17.00. Nah, lewat dari itu tidak akan tercatat sebagai presensi. Jadi lebih mungkin untuk lebih simpelnya, jadi kita absen pagi itu setengah jam sebelum Iya, jam setengah jam. masuk dan pulangnya itu 1 jam Setelah jam pulang. Kenapa kita atur demikian? Ada maksudnya nih sebagai evaluasi dari tahun lalu kan. Jadi evaluasi tahun lalu banyak nih teman-teman oknum ya, oknum PNS yang kemudian hanya absen, datang absen saja pagi-pagi buta, terus nggak masuk. Kemudian pulang juga begitu, Iya. nanti menjelang maghrib datang absen, terus pulang. Jadi yang kosong-kosong tengah-tengah ini nggak ada. Jadi bagaimana kemudian kita berstrategi supaya orang-orang yang oknum-oknum yang seperti itu malu. Jadi datang yang memang waktu mepet-mepet masuk sehingga dia tidak akan datang bertaruh mau tidak mau, dia akan hadir di situ minimal apel lah. Jadi ada perbaikan ya untuk disiplin. Itu maksudnya pengaturan kita seperti itu. Tepuk tangan dulu untuk regulasi kita yang terbarunya. Semoga dengan ini disiplin. Iya. Banyak juga yang menangis, baik. Tapi ingat itu hanya oknum ya. Insya Allah 100% ASN Lombok Tengah ini adalah yang bertanggung jawab. Amin ya rabbal alamin. Baik. Itu tadi sudah dijelaskan terkait dengan hukumannya adalah pemotongan TPP. Bagaimana dengan hukuman disiplin yang lebih tinggi lagi sesuai dengan regulasi peraturan perundang-undangan, misalnya ketentuan disiplin hari kerja, berapa hari tidak masuk kerja yang masuk dalam kategori hukuman disiplin. Bentar. Tadi ada istilah hukuman pemotongan TPP. Iya, itu keliru. Oh iya, siap. Hukuman, Pemotongan TPP. Iya, pemotongan TPP dikategorikan hukuman. Oke, jelasin. Jadi TPP itu sebenarnya reward, bukan
bukan apa hak. ya, bukan hak. Bukan hak. Bukan Nah, hak, itu itu ya adalah penekanan ya. TPP itu adalah reward, bukan hak. Sekali lagi itu di situ penekanannya. Oke. Silakan Pak Lala. Jadi TPP itu adalah reward yang diberikan sesuai dengan tingkat kehadiran. Jadi lebih rajin kita, lebih tinggi TPP-nya. Lebih rajin bekerja, mengisi aktivitas di Smart, itu lebih tinggi TPP-nya. Jadi istilah pemotongan itu sebenarnya bukan dipotong. Jadi Iya. PNS itu bukan dikasih TPP blok lalu dipotong-potong, enggak. Iya, enggak ya. Cuman ya persepsinya Banyak dibawa salah seperti kaprah itu. soalnya, Betul. benar. Karena untuk DPP itu kan 40% disiplin dan 60% Kinerja, betul. Jadi ketika dia full disiplinnya bulan itu, berarti dia mendapatkan yang full juga TPP-nya. Jadi bukan hukuman, karena hukuman disiplin itu yang akan kita bahas nanti. Kalau TPP itu sendiri adalah reward atas kedisiplinan dan kinerja PNS itu pada bulan. Iya. Iya, betul sekali. Jadi ingat ya, TPP adalah reward, bukan hak. Karena soalnya banyak salah kaprah ini. Nah, coba tolong dijelasin lagi terkait tadi pelanggaran jam kerja. Misalnya berapa hari kategori disiplin ringan, sedang, dan berat. Mungkin bisa dijelasin lebih jelas. Jadi untuk tingkat hukuman disiplin itu kita bagi 3. Menurut PP 94 dibagi 3 tingkatannya. Yang pertama adalah tingkat yang paling ringan, berupa hukuman disiplin ringan. Yang tingkat kedua adalah tingkat hukuman disiplin sedang. Yang ketiga adalah tingkat hukuman disiplin berat. Nah, masing-masing tingkatan itu ada jenisnya. Untuk hukuman disiplin tingkat ringan tuh yang pertama jenisnya adalah hukuman disiplin berupa teguran lisan. Yang kedua teguran tertulis, naik lagi menjadi pernyataan tidak puas. Sedangkan untuk yang hukuman disiplin tingkat sedang itu dibagi 3 juga. Menurut PP 94 yang pertama itu adalah pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 3 bulan. Wih, kejam ya. Lumayan, Terus. iya. Naik lagi potongannya 25% selama 6 bulan. Yang tadi 3 bulan, sekarang 6 bulan. Yang ketiga 9 bulan. Jadi nggak bisa main-main ya Nggak sama bisa disiplin main-main. ini. Terus kalau yang berat gimana? Kalau yang berat yang paling ringan itu adalah penurunan jabatan. Oh. Contohnya nih dari pejabat eselon 2 diturunkan 1 tahun, berarti turunnya ke pejabat administrasi. Berat juga. Wih, berarti nggak bisa main-main nih sama disiplin PNS nih. Terus Kalau terus berat gimana? yang tingkat kedua itu adalah pembebasan. Itu malah pembebasan jabatan selama 12 bulan. 1 tahun berarti Selama ya. 12 bulan, iya. Itu malah lebih ngeri lagi. Dari pejabat eselon 2 terjun ke pelaksana selama 1 tahun. 1 tahun. Dan yang ketiga adalah pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Dan diberi garis bawah ya, ketika kemudian dibebaskan dari jabatan selama 1 tahun, belum tentu tahun berikutnya dia Iya, lagi belum itu. tentu. Tergantung. Bisa jadi formasinya yang tadinya itu diisi oleh orang lain. Jadi diberhentikan selama 1 tahun itu bukan berarti kemudian jaminan untuk dia tahun besok ketika dia sudah bebas dari Bisa balik lagi gitu ya? balik lagi, Tergantung dari formasi yang tersedia. Tergantung dari kebutuhan BPK juga. Waduh, oke. Kalau tadi sudah dijelasin nih terkait dengan apa saja sih hukumannya gitu. Nah sekarang apa saja kategori yang ketika dia bisa masuk ke dalam hukuman disiplin sedang, berat, ringan. Nah apa saja yang dilanggar sehingga masuk kategori ringan, sedang, berat itu? Kalau dilanggar banyak sih ya. Tapi kalau kita yang terkait dengan jam kerja aja. Kalau Jam kerja aja. Kalau jam kerja itu mulai dari 3 hari kerja, seorang PNS sudah dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan. 3 hari kerja berarti? Iya, 3 hari kerja. Itu pun tidak harus berturut-turut. Jadi bisa hari ini masuk, misalnya seminggu kemudian seminggu masuk, kemudian besoknya lagi tidak masuk lagi. Sehari, misalnya sebulan terus masuk, besok itu udah terhitung 3 hari kerja. Nah itu mendapatkan hukuman disiplin ringan. Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan. Teguran Ini yang lisan. sering kali bapak-bapak kita, ibu-ibu kita yang kata salamu terutama yang salah kaprah terhadap teguran lisan. Ini. Terus Jadi, gimana? dipikirnya kalau teguran lisan manggil, udah gitu ngobrol-ngobrol, ngomel-ngomel, Ngomel-ngomel, udah beres. selesai enggak? Padahal Gitu. harusnya silakan. Harusnya tuh. Itu harusnya Harusnya sesuai gimana? prosedur, dipanggil sesuai dengan kedinasan, bersurat, lalu diperiksa, dibuatkan berita acara, lalu dijatuhi hukuman disiplin, berupa teguran lisan dalam bentuk SK.
gitu. Oh, jadi harus ada tertulisnya ya betul, SK. tidak serta-merta diomel-omel sudah gitu. Nah, Enggak seperti sekarang itu. yang membuat itu siapa? Apakah umum kepegawaian atau memang atasan langsungnya sendiri yang membuat? Atasan langsung. Nah, itu dia penekanannya di situ ya, Betul. bahwa hukuman disiplin ringan itu bukan menjadi tanggung jawab Kasubag Bukan. Umum Kepegawaian, Bukan hanya tetapi ringan. atasan langsungnya. Mm-mm. Semua jenis hukuman disiplin itu yang berwenang memberikan hukuman, memproses itu adalah Atasan langsung. langsung. Di sini bagian atau bidang yang membidangi kepegawaian, mungkin Kasubag Kepegawaian, sekretariatnya lah ya, itu hanya memfasilitasi saja, tetap yang memberikan, yang melakukan proses pemanggilan, kemudian memeriksa, kemudian menjatuhi hukuman disiplin adalah atasan langsung sesuai kewenangan. Nah, kewenangan ini nanti kita berbicara kewenangan, karena kewenangan itu banyak, yang yang pengawas, kewenangannya terhadap apa saja, kemudian administrator, kewenangan terhadap apa saja, itu ada. Ada kewenangan, jadi nggak sembarangan saya menghukum dia seberat-beratnya anak buah saya pun nggak bisa. Harus ada ketentuan-ketentuannya ya. Iya. Ini juga yang sering terjadi salah kaprah di rekan-rekan ASN kita, bahwasanya hukuman disiplin itu menjadi tanggung jawab dari Subag Umum Kepegawaian. Enggak. Padahal di situ ada peran atasan langsung. Jadi sekarang atasan langsung nggak bisa nih lepas tangan terkait dengan kesalahan dari Itu bisa bawahannya. dihukum lebih berat apabila dia tidak melakukan proses terhadap dugaan pelanggaran disiplin anak buahnya. Jadi biasanya kalau dia cuek terhadap anak buahnya, atasan dari si atasan langsung itu bisa bertindak menghukum kedua-duanya. Kalau atasan dari atasan langsung itu pun tidak bertindak, maka bupati menghukum Ketiga-tiganya. Seperti itu. terus hukuman yang lebih berat. Jadi yang bertindak ini hukuman, katakanlah hukuman teguran lisan, tapi tidak ditindakkan oleh atasan langsung, tidak diproses, maka atasan dari atasan langsung itu menghukum keduanya, yang pegawai yang bersangkutan dengan teguran lisan, atasan langsungnya dengan teguran tertulis. Lebih berat lagi ya. Lebih berat lagi. Karena memang yang namanya atasan itu ada kewenangan atau beban manajerial. Waskatnya harus ada di sana. Waskat. Itu yang sering sekali terjadi salah kaprah, bahwasanya banyak sekali atasan langsung yang lepas tangan terkait dengan kesalahan dari bawahan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, para atasan langsung mohon sekali untuk melakukan pengawasan melekat lebih baik lagi terhadap masing-masing bawahan. Jadi nggak ada lagi nih keluhan ke BKPP si ini melakukan pelanggaran disiplin, keluhnya ke BKPP. Nanti dari BKPP kembalikan lagi nih peran atasan langsung banyak ya. Yang menyalahkan kita ya. Oh iya. Terus gimana? Saya dikasih tahu kalau anak buah saya tidak masuk sudah puluhan hari. Itu salah kata juga. Iya, kadang kita lucu. Kenapa malah kita yang disalahkan? Padahal pengawasan itu ada di atasan langsung. Iya. Dan Itu. ada juga kita di esmat kita kan, ada di Monitoring bawahan. itu kan bisa kita lihat di sana kan. Oh iya, Kita benar. kehadiran anak buah kita. Jadi bisa kita lihat, bisa kita kontrol di sana pada waktu kita memvalidasi aktivitas, kali waktu monitoring dong. Iya benar. Tingkat presensi. Artinya kita sebagai atasan langsung pun ketika misalnya kita tidak melihat anak buah kita hari itu nongol di kantor, ya tentu kita bertanya dong. Iya. Yang malah nyalahin BKPP, kenapa saya nggak dilaporin? Nah itu. Iya. Jadi seharusnya mereka pengawasan melekat. Sebenarnya tanpa melihat monitoring di esmat pun bisa dia lihat, oh dia hari ini kok nggak kelihatan. Iya. Kenapa? Itu atasan yang menurut saya yang baik, yang peduli kepada sebenarnya. Dia belum tentu dia tidak masuk karena mungkin dia malam, mungkin ada halangan, ada keluarga yang sakit dan sebagainya. Kita sebagai pimpinan yang baik tentunya bertanya. Iya. Jadi selama ini kan rata-rata sobat ASN kita untuk mengecek esmat itu rata-rata hanya di menu mengisi aktivitas dan Iya, memvalidasi. betul. Jarang banget yang mengecek akses ke monitoring. Padahal dari menu monitoring kita bisa ngelihat nih siapa saja yang masuk, siapa saja yang telat, kelihatan. Iya betul. Jadi bisa kita lihat juga mana bawahan kita yang istilahnya rajin masuk tapi malas bekerja. Oh iya, aktivitasnya juga bisa kelihatan ya. Bisa. Dari sana misalnya kita lihat absennya rajin tapi orangnya kok nggak ada. Berarti kan orangnya datang absen, pulang. Aktivitasnya kok bisa lengkap. Bisa juga kita melihat di sana. Betul. Dia bisa mengisi aktivitas padahal nggak ada. Saya lihat itu kemarin dia bilang di aktivitasnya mengonsep gelap. Dia
Nah, disitulah peran dari atasan langsungnya untuk melakukan pengawasan. Jadi boleh ya? Boleh. Bukan boleh lagi tapi harus kali ya? Harus berkewajiban. Oh iya. Berkewajiban. Wajib untuk melakukan pengawasan terhadap Betul. bawahan. Jadi selama ini memang ada perasaan nggak enak mungkin dari para atasan untuk melakukan teguran terhadap Nggak bawahannya. enak, tapi itu artinya jadi nggak sayang. Oh Ya nggak iya. sih? Iya. Jadi kalau kita melihat anak buah kita ibarat anak kita lah ya, anak kita misalnya nakal di rumah atau di sekolah, kan kita marahin, Iya. marah supaya dia bener, ya Iya, kan? betul. Jadi, jangan kita berniat untuk membina itu niat jahat. Kita membina untuk supaya dia jadi bener kan. Iya, Jadi kita benar-benar. anggap anak buah kita itu seperti anak kita sendiri, Iya. yang kita sayangin, yang kita tegur kalau dia salah. Seperti itu harus. Berarti pada intinya disiplin ASN ini terletak kepada atasan langsung. Kan kesadaran diri sendiri. Iya, karena itu tadi kesanggupan kan, Betul. dilakukan secara Kesanggupan. sadar dan Kesanggupan perorangan Iya. PNS-nya. betul kesanggupan. Jadi itu tadi ya sudah dibahas terkait dengan disiplin jam kerja, kemudian di mana sih peran atasan langsung. Ini menarik sekali ya, karena memang ini sudah menjadi pembicaraan ASN kita udah dari bertahun-tahun, selalu ini saja menjadi. Jadi penyakit ASN ini ada dua nih, kinerja dan disiplin. Kinerja, nanti di situ lagi peran atasan langsung juga, disiplin juga Karena peran banyak atasan juga langsung. yang protes ya kan, kenapa dia yang yang tidak masuk, yang tidak absen, kemudian hanya yang nggak absen aja yang kena. Iya. Nah, kenapa orang yang rajin absen tapi hilang-hilang nggak kena? Itu dia kembali kemudian ke pasal kewajiban dan larangan. Itu yang kadang-kadang kita banyak PNS yang tidak tahu Iya. bahwasanya ketika dia tidak melakukan kewajiban dia untuk melaksanakan tugas kedinasan atau mungkin perilaku lah, mungkin ada yang suka ngomong kotor atau suka perilaku yang ini biasanya Kurang menyenangkan lah ya. Iya, suka gangguin Iya. cewek yang Apalagi Itu ada ya. Itu ada ya. oknum. dugaan pelanggaran disiplin. Oh, itu Iya. juga masuk ke disiplin ya. Ada. Iya kan? Nah, disitulah peran atasan langsung dan teman-temannya. Jadi ketika ada teman-teman sejawatnya Iya. lah ya, yang kemudian melihat itu, melakukan pelanggaran itu, silahkan dilaporkan ke atasan langsungnya. Kalau memang atasan langsungnya itu tidak tahu misalnya, itu si Lalang tuh suka misalnya kan. Oknum. Nah, Oke. silakan dilaporkan gitu, laporkan ke atasannya duit. Tapi itu yang manggil. Kalau terbukti hukum disiplin atau misalnya nggak kerja, dia cuma absen ngilang. Nongkrong di warung kopi. Itu kan dia itu Hmm. kan pengawasan melekat ya teman-temannya, atasan langsung yang tahu. Jadi kami di sini BKPP yang nggak tahu kelakuannya dia sehari-hari di kantor. Kita paling hanya bisa mengecek kehadiran lewat presensi aja. Ya benar, karena selama ini kan banyak sekali yang takut untuk melaporkan karena apa, disangkanya terlalu mencampuri urusan sesama ASN. Nah seperti itu ada kategori tidak enaknya gitu. Tapi pembiaran Menjaga juga proses. kan Ya akan benar-benar. menyebabkan dia semakin Semakin menjadi berlarut-larut ya, kan? ya benar. Teman yang baik adalah teman yang bisa membawa rekannya ke arah kebaikan juga. Ya benar. Betul. Oh Ustazah. Oke, benar. Karena kewajiban PNS kan bukan hanya masuk kerja dan menanti ketentuan jam kerja. Itu hanya salah satu dan sebagian kecilnya saja. Iya. Nah, jadi kalau ada yang rajin absen tapi hilang-hilangan, bisa juga kena hukuman disiplin dengan pasal yang lain. Waduh, Banyak. apa lagi nih kira-kira? Banyak pasal tidak. Mungkin kita akan kupas itu di episode yang akan Oh, datang iya, ya. benar-benar. Kalau misalnya kita kupas Nggak selesai-selesai ya. Nggak selesai-selesai, iya benar-benar. Waktunya nanti akan berhari-hari untuk membahas. Jadi pas sekali ya podcast kita hari ini ngupas saya senjelajah regulasi, karena regulasi manajemen ASN ini luas sekali, banyak sekali. Jadi sampai kita apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu semua harus kita pertanggungjawabkan. Banyak Karena, sekali. Regulasi disiplin, Regulasi, cuti, ya. kode etik dan sebagainya. Besar Banyak sekali. sekali. Oke, sekarang kita fokus ke disiplin dulu ya, disiplin jam kerja saja. Terus ini juga yang menjadi pertanyaan rekan-rekan ASN kita terkait apa saja sih kategori hukuman atau pelanggaran disiplin yang bisa ditangani di jajaran OPD atau yang bisa dilaporkan ke BKPP, karena selama ini kan selalu yang disalahkan misalnya ada pegawai nih nggak pernah masuk, ini BKPP kurang menindak, atau BKPP selalu BKPP tanpa kita melihat siapa sih yang punya kewenangan. Nah seperti itu, bisa dijelasin? Jadi BKPP itu sama dengan Kasubag Umum Kepegawaian, bukan BKPP sebenarnya yang Ya. memeriksa, tapi
tim di tingkat kabupaten yang melibatkan BKPP. Oh, Seperti jadi itu. BKPP ini salah satu ya? Iya, salah Oh, satu oke, timnya siap. saja. Jadi kewenangan OPD itu adalah menjatuhi hukuman disiplin dari tingkat sedang ke bawah, tergantung dari PNS yang melakukan pelanggaran. Nah, contohnya kalau pelaksana itu bisa dihukum sampai dengan penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun. Setelah itu naik ke tingkat kabupaten, bukan ke BKPP. BKPP hanya memfasilitasi Memfasilitasi. saja. Iya. Oh, jadi ketua timnya adalah PPK Iya. dalam hal yang bupati. bikin surat. Betul. Kita di sini yang memfasilitasi. Jadi ada tim pemeriksanya. Itu terdiri atas siapa aja? Dari unsur pengawasan, unsur kepegawaian, pejabat lain yang ditunjuk itu biasanya dari bagian hukum. Bagian hukum. Jadi pengawasannya kita pertegas ya, pengawasan adalah itu inspektorat. Nah, Terus kepegawaian dari ini kepegawaian baru dari BKPP. Ketua timnya Pak Sekda ya. Pak Sekda. Yang langsung jadi ketua tim. Pemeriksa terhadap pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya merupakan kewenangan bupati. Jadi kita tidak akan kemudian mengambil kewenangan OPD. Kalau belum habis kewenangan OPD untuk melakukan tindakan disiplin kepada jajarannya, kita tidak. Oke, berarti memang sudah dijelaskan sendiri ya. Sudah. Semua sudah punya garis tegasnya. Betul. Di mana kewenangan OPD, kemudian kewenangan BKPP. Sekali lagi BKPP hanya sebagai fasilitator. Jadi semuanya tergantung dari tim ya, tim penilai disiplin. Oke. Wah, menarik sekali pembahasan kita hari ini terkait dengan disiplin karena ini memang sering sekali menjadi pertanyaan di tingkat bawah dan selalu menjadi persoalan yang tidak pernah ada penyelesaiannya. Karena itu tadi, jadi peran atasan langsung mungkin perlu kita tingkatkan lagi. Kemudian di masing-masing OPD nih, kalau peran dari JPT, Jabatan Pimpinan Tinggi terkait dengan disiplin ASN yang ada di bawahnya seperti apa? Sama. Karena atasan langsung ini berjenjang. Oh iya, Jadi berjenjang. ketika misalnya si staff itu diawasi oleh aksida, kalau misalnya iya. ada aksi, kemudian diawasi lagi oleh tingkat kabit dan seterusnya sampai kepala dinas. Jadi kepala dinas juga berwenang menghukum kabitnya ya dari hukuman ringan. Iya. Nah, kemudian dan kepala dinas pun bisa kena ketika dia tidak melakukan tindakan terhadap pelanggaran hukuman disiplin bawahnya, dia juga bisa kena hukuman disiplin tingkat yang lebih berat. Dan ini sebagai informasi ya, kita di sini untuk ada beberapa yang kasus tadi nggak enak ngelaporin. Iya, lebih banyak yang begitu, Iya. rata-rata begitu. Jadi kita juga menyiapkan media ya. Ada medianya. Oh, apa nih media apa? Iya, Karena menarik. Karena kita melihat banyaknya rasa ketidakenakan gitu. Iya, betul. Nanti saya kalau ini ketahuan dicuekin sama Hubungan teman. interpersonalnya Iya, jadi betul. terganggu. Jadi kita sudah siapkan satu media, Ya. itu namanya SILAP, Oh, Sistem iya, Informasi Layanan Pengaduan, Pelaporan dan Pengaduan. Itu kita menjamin kerahasiaan identitas pelapor. Jadi terjamin ya. Jadi Terjamin, sobat sangat ASN semua terjamin. yang melihat adanya pelanggaran disiplin ASN, jangan takut untuk melapor karena itu sudah Betul. terjamin. Jadi apapun pelanggarannya silahkan saja laporkan, baik itu laporan di lalu lintas atau apapun itu silahkan saja laporkan. Nanti kami akan filter. Kita akan Filter. memilah Filter apa yang mana bisa sih? masuk ke Pelanggaran disiplin. kode etik dan yang lain. Oh, jadi nggak hanya disiplin ya, semua jenis pelanggaran. semua jenis. Semua jenis. Jadi misalkan dia melakukan tindakan juga tindakan pidana, Iya. artinya kan itu bukan kewenangan kita. Kita Iya. bisa Dan semua ASN bisa mengakses. Semua, bahkan masyarakat pun bukan bisa. hanya ASN. Oh, Iya. semua masyarakat juga Semua bisa. masyarakat Kalau bisa. mungkin bisa disampaikan linknya. Linknya nanti akan sampaikan di. Oke, nanti ditulis ya. Oke, jadi di sana kami sangat-sangat memperhatikan kerahasiaan identitas pelapor. Yang penting ada bukti, ada identitas pelapor, nanti kita rahasiakan, itu akan kami. Iya. Ada di SILAP, Lombok. Oke, siap. Siap dari bahasa Malaysia ya. Silap itu artinya kesalahan. Oh, ke SILAP, ya SILAP. Jadi silap itu ya kesalahan. Kesalahan kalau bahasa Indonesia hilaf. Bahasa Indonesia hilaf. Jadi kalau silap nggak nyambung dengan singkatan. Ya nggak nyambung. akronimnya Hilaf. beda jadinya. Oke, siap. Jadi sudah dijelasin tadi ya terkait dengan pelanggaran disiplin. Jadi silap bisa diakses oleh semua ya, tidak Semua. hanya ASN, masyarakat pun bisa melakukan pelaporan. Misalnya nih ada istri yang teraniaya. Aduh. Oknum. Yang teraniaya, misalnya
suaminya PNS, Ya. main Aneh-aneh lah ya. laporkan melalui Tapi Oh, iya. katanya untuk selingkuh itu nggak ada pasal KUHP-nya deh. Aduh, nanti dulu jangan kita bahas itu ya, kita fokus ke disiplin dulu. Oke, Jadi, oke, iya. Nanti melebar nih Oh, iya. kalau ngomongin itu nanti tambah panjang. Oh, beda Beda narasumber, iya. Hostnya juga jangan saya kalau gitu. Baik, kalau ini kita sudah sedikit mengupas ya, bukan sedikit lagi, udah banyak Udah ya, banyak mengupas. udah banyak mengupas tentang disiplin PNS, banyak sekali informasi yang sudah kita gali. Sekali lagi penekanannya nih, peran atasan langsung dan kesadaran. diri kita masing-masing. Jadi tanggung jawab jadi PNS itu nggak hanya sekedar pakai baju dinas, kemudian melaksanakan tugas, datang ke kantor, pulang, banyak ya. Benar. Jadi tidak hanya kelihatan di baju doang. Oke, siap. Sudah dikasih tanda. Jadi saatnya kita tutup. Baik, Sobat ASN semua. Mungkin ada closing statement dulu dari Ibu dan Bapak narasumber kita hari ini. Baik, Sobat ASN Kabupaten Lombok Tengah yang kami hormati, sebenarnya masih panjang sekali pembahasan yang ingin kita gali terkait dengan regulasi ASN, namun mengingat waktu, keterbatasan waktu, jadi memang harus kita sudahi dulu untuk episode kali ini. Next, kita akan melanjutkan dengan regulasi-regulasi lain nih terkait dengan manajemen ASN. Namun sebelumnya, kita minta dulu untuk narasumber kita hari ini untuk menyampaikan closing statement dan quotes yang akan bisa membawa dampak positif untuk kita ASN Kabupaten Lombok Tengah. Silakan, Bapak Ibu. Oke, siapa dulu nih? Saya dulu. Oke. Iya, silakan, Apa silakan, quotes-nya? silakan. Kalau closing statement nanti ya. Oke. Quote dulu ya. Quotes. Quotes ya, quotes ya. Kalau quotes dari saya yang lagi trending sekarang adalah tentang Smart ASN. Ya, gimana, Jadi gimana? quotes dari saya, Smart ASN, be smart ASN. Smart. Jadilah ASN yang pintar, Tapi? yang cerdas. Nah, Terus? jadi tidak harus pintar, tapi harus cerdas. Cerdas. Cerdas itu lebih tinggi daripada pintar. Iya, bener. Singkat tapi dalam ya. Singkat tapi dalam, dan ini maknanya luas sekali. Be smart. Jadilah cerdas. Jadilah cerdas. Beda loh orang yang cerdas dan menjadi cerdas. Iya, karena Oke. smart itu cerdas, clever itu pintar. Jadi be smart, jangan be clever. Oh, bagus tuh. Gitu, Bu. Tapi Ya, dalam. pintar, tapi jadilah Wah. pintar. Silakan Bu Kabit. Kalau saya apa ya? Menurut saya orang yang berlari kencang dari garis start belum tentu dia nyampe finish. Apalagi orang yang sama sekali tidak pintar. Wah, dalam ini. Dalam ini, Dalam, dalamnya dalam. tenggelam ini. Dalam ya, dalam. Dalam banget. Ya, jadi untuk kita bisa mencapai garis finish, bisa menyelesaikan ini, kita harus melewati garis start. Jadi jangan diam aja. Iya, memulai ya, memulai. Memulai. Daripada menonton lebih baik memulai. Oke. Singkat juga tapi dalam banget maknanya ya. Baik, bagus Betul sekali quotes dan closing statement kita dari narasumber kita pada hari ini. Alhamdulillah juga kita sudah membahas terkait dengan disiplin. Nanti regulasi-regulasi yang lainnya akan jauh lebih menarik. Oke? Untuk sebab itu, jangan lewatkan setiap episode ngaji Ngupas ASN, jelajah regulasi episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.